Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, pada awalnya Allah ciptakan dalam keadaan yang paling sempurna, kemudian ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling enak. Kenapa? Makhluk yang sangat sempurna tidak layak kecuali ditempatkan di tempat yang sangat sempurna. Tempat itu berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana semua apa yang diminta oleh Nabi Adam alaihi salam, makhluk pertama yang telah Allah ciptakan dari kalangan manusia, semuanya didapatkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Semuanya diperoleh sampai pada akhirnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tertulis bahwasanya Nabi Adam melakukan pelanggaran hingga dia pun diturunkan ke surga, diturunkan ke bumi Allah Subhanahu. Disitulah manusia semuanya merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Lelah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya sungguh benar-benar kami ciptakan manusia ini berada di dalam kelelahan dan kesusahan. Mau apa aja pasti susah, pasti capek, pasti nggak enak. Oh, saya enak Ustaz. Saya cuma duduk saja, nggak ngapa-ngapain. Katanya Allah menciptakan dalam keadaan susah, saya duduk nggak ngapa-ngapain. Iya, kalau cuma duduknya sebentar. Silahkan duduknya lama. Ya, jamaah yang taklim, kalau taklimnya sebentar, dia nggak bakal kerasa. Kultum cuma sekedar 7 menit bertahan. Tapi begitu duduknya selama 1 jam seumpama, apa? Geser kakinya selonjor, ya. Mohon maaf, bagian bokongnya mungkin kayak ada pakunya sehingga nggak nyaman, ya. Ada yang sampai izin angkat tangan berdiri ke hammam, ke kamar mandi, padahal duduk nggak ngapa-ngapain. Ya karena tempatnya nggak empuk Ustaz. Ya, coba kalau pakainya sofa. Loh, saya naik kereta, ya, dinaikkan oleh jemaah pakai kereta yang eksekutif, empuk kursinya. Tapi karena perjalanan dari Pekalongan sampai Jakarta 5 jam, tetap gak tahan, harus jalan ke sana kemari.
ya, supaya nggak lelah, padahal cuma duduk. Nah, gimana kalau cerita tentang orang yang kerja? Bagaimana kalau cerita di tempat yang lain? Semuanya pasti lelah. Jangankan itu, orang makan saja dia lelah. Makan, lelah. Kenapa? Dia harus menghabiskan apa yang disediakan di dalam piringnya. Terkadang dia makan bingung, ini sudah kenyang tapi piring belum habis. Terkadang sudah makan, sudah kenyang, ternyata perutnya begah. Dia selalu lelah, capek dalam urusan apapun. Dalam urusan apapun, orang yang tidur pun dia akan lelah, capek kebanyakan tidur. Silahkan bicara tentang seluruh aktivitas manusia yang ada di bumi, semuanya dia harus lelah, harus capek. Masak capek, iya Ustaz, karena nggak instan. Coba kalau yang instan sama, yang instan juga harus antri karena laris. Semua orang pengen yang instan, antrinya lama, padahal pengen makan yang cepat, yang instan, dia harus antri lama. Orang-orang yang belanja di supermarket, entah itu minumannya, entah itu makanannya, dia harus antri, padahal instan tinggal makan, nggak usah masak, nggak usah belanja, tapi tetap dia merasakan capeknya. Khalaqnal insan fi kabad, kami ciptakan hidupnya manusia, kata Allah, semuanya lelah, semuanya capek, semuanya nggak ada yang enak, semuanya akan serba susah dan butuh dengan perjuangan. Maka ketika seorang itu mengimani hal ini, dia pasti lelah, dia pasti capek. Pikirannya itu hanya ada dua. Terus saya mau jadi yang seperti apa? Apakah karena lelah kemudian saya nggak akan beraktivitas, nggak akan berbuat karena alasannya bakal lelah? Sama, Anda beraktivitas lelah, Anda tidak beraktivitas juga lelah, capek, bosan, mau ngapain? Maka dari itu, ketika Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ka'ibni mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilah." Manusia semua ini seperti 100 ekor onta. Hampir-hampir kalian tidak akan mendapati pada 100 ekor onta itu di dalamnya ada onta rohilah. Dalam bahasa Arab, hadirin, onta itu namanya banyak. Ada jamal, ini onta. Ada namanya ibil, itu onta. Ada namanya makoh, itu onta. Tapi ada namanya rohilah, itu juga onta. Dari semua nama-nama ini, onta yang paling bagus, onta yang paling dicari adalah onta yang namanya rohilah. Bukan jamal, bukan ibil, bukan nakoh. Yang paling dicari, yang paling mahal. Kenapa? Karena dia namanya onta rohilah. Kalau onta rohilah, dia onta yang paling besar manfaatnya. Dia paling besar manfaatnya dan dia paling besar menghasilkan. Tapi dia paling beban. Dia paling susah. Dia paling berat tugasnya. Bagusnya, hebatnya onta rohilah ini, ketika Anda jalan, ya, melewati suatu maidan, onta ini nggak butuh diingatkan. Onta ini nggak butuh diingatkan. Onta ini akan otomatis menghafal area perjalanannya dia. Akan terbaca sama dia area perjalanannya itu. Radiusnya itu akan terbaca. Terus, misalnya Anda bawa perjalanan selama 1 bulan, onta rohilah akan menghafalnya. Dan ketika sudah sampai ke tujuan,
Pulang Anda ke tempat berangkat pertama kalinya itu, waktu pulang kan pengen berangkat lagi, ya. Pulang sampai ke titik kita berangkat. Ketika pulang, meskipun 1 bulan mau ditinggal oleh Anda tidur, sudah autopilot nyampe ke rumah. Gak usah dikendalikan lagi. Itu namanya onta rahilah. Kalau sekarang kecanggihan itu ada pada GPS. Ya, ada pada GPS. Dan jarang sekali orang menggunakan GPS nyasar, kecuali kalau memang GPS-nya juga nggak benar. Ya, onta rahilah juga seperti itu. Kalau Anda naik onta rahilah, akan jarang onta rahilah kesasar. Nggak bakalan. Tapi kalau sudah ada onta rahilah, kok kesasar? Oh, itu kebangetan. Ya, turun udah nilainya. Karena nggak mungkin perjalanan 1 bulan dan dia bisa menghafal seluruh radiusnya. Mau dibawa kemana aja, mau belok, dia akan pulang lewat jalan itu lagi nyampe rumah. Hatta Anda tidur di dalam tanggungnya, itu namanya onta rahilah. Tapi dia paling capek, paling lelah. Kenapa? Karena dia harus memikul barang yang sangat banyak. Kalau dia berangkat dari rumahnya, dia akan diisi dulu dengan barang yang sangat banyak, penuh. Dia harus berjuang membawa barang ini, dibawa sampai ke tempat tujuan. Begitu sudah sampai, uangnya nggak dibiarkan kosong, suruh diisi lagi, dimuat lagi, dan diperjalankan lagi selama 1 bulan yang sama. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'ilafit Quraisy, demi kebiasaan kaum Quraisy. Rihlah, dari kata rahilah, rihlah tasyita iwasaif, mereka melakukan perjalanan yang panjang, syita wasaif, di musim dingin ataupun di musim panas. Berangkat dari Mekah, pergi ke Syam, bawa barang-barang Mekah, penuh onta rahilahnya. Begitu sampai di Syam, dibongkar. Setelah laku barang-barang di Mekah yang dijual di Syam, ulangnya bawa barang-barang produk Syam, dibawa, dijual di Mekah, sampai habis, ulangi lagi seperti itu. Ya. Itu perjalanannya musim panas dan musim dingin, bayangkan. Seperti itu terus. Gak pernah berhenti. Sehingga manfaatnya rahilah, onta rahilah ini sangat dicari. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? An-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kamu nggak akan mendapati dalam kerumunan 100 ekor onta itu ada jenis onta rahilah. Artinya apa? Rasulullah sedang tidak menggambarkan manusia itu dengan perumpamaan, kok Rasulullah tega sih kita disamakan kayak hewan. Ya, manusia kok disamakan sama hewan. Wah, ini Rasulullah kebangetan nih. Jangan ada berpikiran seperti itu. Sebab apa? Hewan yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW itu hewan yang paling tinggi. Kalau Rasulullah menghina, mohon maaf, akan dipermisalkan dengan hewan yang hina. Ya, anjing, keledai, babi. Itu hewan yang hina. Sudah harganya murah, orang pada nggak suka. Najis lagi, haram lagi. Nah, Rasulullah SAW sedang menggambarkan onta. Onta itu tenaganya sangat kuat. Dia sangat setia. Ya. Kemampuan bertahan hidupnya sangat tinggi. Usianya panjang. Dan dijual nilainya sangat mahal. Produknya semuanya bagus. Daging onta mahal. Susu onta mahal, bahkan kencingnya pun bisa menyembuhkan. Ya. Dia dibutuhkan. Sehingga manusia itu diumpamakan oleh Rasulullah dengan hewan yang sangat kaya akan manfaat. Bukan Rasulullah sedang menghinakan manusia. Tapi
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagus-bagusnya onta, sehebat-hebatnya onta, paling dicari sekalipun dia, ternyata mayoritas onta itu bukan onta rohilah. Adanya jamal, adanya makoh, adanya idul. Dari 100 ekor onta itu, ya bagus sih, tapi yang dibutuhkan oleh kita gak ada. Karena dia harus siap paling lelah, dia harus siap paling capek, tugasnya paling banyak, tugasnya paling berat, manfaatnya paling dicari, dan nilainya akan sangat tinggi sekali. Maksudnya, kata Rasulullah SAW, manusia seperti itu. Walaupun dia bermanfaat, dia mau lelah atau tidak, dia mau capek atau tidak. Kalau dia sudah jadi manusia yang nilainya bagus, sempurna dia secara bentuk fisik, mahal, kemampuannya banyak, dikasih otak, dikasih pikiran, tenaga, sehat jasmani dan rohani, ya. Ternyata kemampuan yang bagus itu dia tidak mau pergunakan dengan alasan saya nggak mau lelah, saya nggak mau capek. Maka dia bukan jenis onta rohilah. Mohon maaf, geser dulu, jangan marah ya. Anda geser dulu, jangan marah ya, karena Anda memang cari zona nyaman. Anda cari zona nyaman berarti, dan kalau cari zona nyaman semuanya akan enak. Saya mau jadi anak aja Ustaz. Kenapa? Kalau anak makan dicatut sama orang tuanya, minum dikasih sama orang tuanya, tempat tinggal dikasih sama orang tuanya, ya. Terus aja nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya mau jadi anak aja. Dia dicintai sama orang tuanya, iya dicintai sama orang tuanya. Dia membanggakan orang tuanya, iya membanggakan orang tuanya, ya. Bawa nasab, bawa marga, ya. Bagus, dia terhormat. Tapi dia bukan jenis onta rohilah. Manfaatnya terbatas, hanya untuk diri dia sendiri. Tapi ketika anak itu izin, saya mau merantau, saya mau bekerja, saya mau ini, saya mau itu, baru dia naik tahapannya. Dia keluar dari zona nyamannya dan dia siap untuk lelah. Seorang perempuan juga sama. Kalau dia pengen jadinya hanya sebagai seorang gadis aja yang dipingit sama orang tuanya, ya, terus diayomi sama orang tuanya, terus dimanjakan oleh orang tuanya, ya dia akan mendapatkan itu, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, dia bukan jenis yang rohilah. Tapi ketika dia sudah mikir, saya masa mau kayak gini saja, saya pengen lebih. Nah, kalau kamu pengen lebih, tugas kamu bakal lebih berat, kamu akan jauh lebih lelah. Siap? Maksudnya kalau kamu punya suami, kamu harus mikirkan ngurusin kebutuhan suami, kamu harus ngurusin rumah yang sebesar itu, kamu harus ngurusin pembantu, kamu nanti harus ngurusin anak, kamu nanti harus baik sama mertua, kamu nanti akan ketemu ipar, kamu nanti akan begini begitu. Kamu harus siap, bebannya akan lebih, karena kamu telah memilih ingin menjadi rohilah. Kalau Anda pengen nyaman, ya silahkan jadilah karyawan seumur hidup Anda. Silahkan jadi karyawan, kerja dibayar, ya. Mau perusahaan itu maju nggak maju, kerja dibayar. Ada yang bayarannya harian, ada yang bayarannya bulanan. Tapi ketika Anda mulai mengatakan, masa saya mau seperti ini terus, saya pengen naik. Hati-hati, kalau Anda ingin naik menjadi seorang pebisnis, ya, atau sebagai pengusaha, berarti Anda harus siap bergelut dengan semuanya. Mikirkan modal, mikirkan manajemen keuangan, ngurusin karyawan yang jumlahnya banyak, stok di gudang, bagaimana cara untuk kulakan yang paling murah dan jual dengan harga yang paling tinggi. Kemudian mekanismenya, menjaga kualitas kejujurannya, koneksi dengan temannya, dan bagaimana cara menjalin itu semua. Karena Anda sudah milih naik kelas.
Anda akan menjadi rohilah. Tapi kalau tidak, ya silakan, Anda akan menjadi ibil. Seorang ustadz, kalau dia hanya butuh sebagai seorang ustadz saja, sebagai kiai saja, wah enak pak, ya enak. Ditelepon, Ustadz kesini ya, kita bayarin tiketnya, ya khair, berangkat. Ya. Di perjalanannya enak, dibelikan, nyampe sananya disambut, disiapkan makanan, pulangnya diantarkan lagi. Ya, kalau dia hanya mikir hanya sebagai ustadz, nanti dipanggil ke sana, kapan? Hari ini, ya khair, disiapkan kamar, kadang disiapkan hotel, kadang ustadznya cuma bilang, anak pengen minum, datangnya bukan hanya air putih, datangnya kadang tambah sama susunya, kadang sama jusnya, kadang sama sirupnya. Anak pengen makan, bukan dikasih nasi goreng, dikasihnya laham, tempat yang enak, tempat yang nyaman, karena dia hanya pengen jadi ustadz. Ya kan di zona itu. Tapi mohon maaf, Anda adalah ustadz dari jenis ibil, karena Anda di zona nyaman. Ya, Anda adalah Jamal, Anda adalah ustadz ya, yang tidak memiliki urusan apapun. Tapi begitu dia naik kelas, masa saya cuma ustadz panggilan, saya pengen punya pondok pesantren, saya harus ngurusin masjid, saya harus ngurusin sekolahan, saya harus memajukan pendidikan, saya harus siap berarti ustadznya, ngurusin banyak guru, rapat, buat kurikulum, buat buku modul, belum nanti ketemu dengan wali santrinya yang bermacam-macam, didik, buat sekolah, buat dari jenjangnya mulai TK, SD, SMP, SMA, tempatnya di mana, cara regulasinya bagaimana. Belum setelah itu ketika dia memilih juga untuk membuat karya tulis, baru Anda ustadz dari jenis nakoh. Dan kiaskan itu pada semua urusan. Kiaskan itu pada semua urusan. Anda mau jadi jenis manusia yang bagaimana? Di zona nyaman atau di zona lelah? Kalau mau lelah, ya, Anda akan naik. Tapi itu jarang sekali, kata Rasulullah SAW. 100 unta, kamu hampir-hampir tidak akan mendapati 1 ekor rohilah. Ya. Dari ribuan karyawan, 1000 karyawan, 2000 karyawan, yang jadi bos cuma 1 yang siap mikirkan semuanya. Ya. Yang dari seluruh pengusaha yang ada di pasar, siapa yang menjadi bandarnya misalnya? 1. Jadi berdua dengan itu semua. Maka kata Rasulullah SAW, banyaknya santri akan hanya 1 yang keluar jadi ustadz, dan dia harus siap menanggung semuanya. Dalam konteks apapun, hadirin sekalian, Anda mau milih jadi hewan yang seperti apa? Ibil, jamal, nakoh, atau rohilah? Kemudian Rasulullah SAW ketika sudah mengajarkan ini semua, standar cara berpikir untuk manusia, dan dia harus lelah, ya, maka ketahuilah, lelah yang paling bagus adalah lelah untuk lillah. Capeknya kamu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, adanya Anda akan salah berpikir, omongannya nggak karuan, sikapnya nggak kekontrol, kebijakannya selalu nggak mengenakkan. Kenapa? Karena Anda nggak lillah. Ya, karena Anda nggak lillah. Tapi ketika Anda lillah, semuanya enak, semuanya akan nyaman. Anda naik mobil, ya, macet, Andanya sedang buru-buru, Ketika Anda sedang buru-buru dan tidak meniatkan karena lillah, macet, sedang buru-buru, Anda akan mengatakan, ini manusia kemana sih semuanya keluar sampai bikin macet? Mungkin marah, mungkin jengkel, mungkin menumpahi dan melaknat. Tapi ketika dia niatnya lillah, ya, dia niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan gunakan dalam kesempatan perjalanan itu untuk banyak zikir. Dia akan gunakan dalam kesempatan itu banyak doa.
Dan dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendoakan kaum muslimin yang lainnya yang sama-sama sedang berikhtiar. Maka itu sangat nikmat, ya. Ketika konsep cara berpikirnya kita, lelahnya kita untuk lillah. Tapi kalau tidak, wah kacau sekali. Kita begadang, manusia yang lainnya juga begadang, Pak. Kita berdiri seharian, manusia yang lainnya juga berdiri seharian. Bedanya adalah bagaimana yang ada di dalam niatan hati kita. Wah, menghadapi orang itu kayaknya susah, Ustaz. Berat, Ustaz. Ya, susah dan berat. Bagaimana susah dan beratnya? Ya, ngadepin, kalau saya sebagai istri, saya ngadepin semua orang. Kalau saya suami, berarti ngadepin dunia luar. Kalau saya santri, berarti ngadepin peraturannya, teman-temannya. Kalau saya seorang ustadz, berarti seperti ini dan seperti itu. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian merasa tidak mampu dalam menghadapi urusan kalian, menghadapi suatu kaum. Jangan kalian merasa tidak mampu dalam menghadapi urusan kalian ketika berinteraksi dengan sekelompok kaum. Kenapa? In ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Karena jika kalau kalian lelah, ketahuilah mereka yang di luar juga sedang lelah. Mereka juga lelah. Jangan dikira kalian doang yang lelah, kata Allah. Bedanya apa? Penutup ayat terakhirnya. Yatarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi yang membedakan adalah kalian niatnya untuk Allah, lillah. Sedangkan mereka niatnya tidak lillah. Pak, kalau mau dibandingkan hadirin sekalian, orang sama-sama berdiri, tapi tatkala niatnya lillah, itu akan beda. Orang berdiri Allahu Akbar untuk sholat, niatnya dia memang benar-benar sholat. Bacaan imam yang mau panjang mau pendek, dia nggak jadi soal, ya, karena dia niatnya lillah. Saya ingin sholat, ya, saya ingin sholat. Baik. Dia berdiri lama, dia lillah. Capek. Sholat malam, dia bangun, berdiri lagi lama, capek. Ya, kadang sampai pecah-pecah kakinya, kadang mungkin sampai bengkak. Capek, Pak. Itu lillah, sama-sama berdiri, tapi lillah. Sekarang ternyata ada orang berdiri juga, tapi ngantri beras gratis. Ngantri BLT, bantuan langsung tunai, gratis. Diumumkan oleh RT-nya, Bapak-bapak sekalian, kalian semua akan mendapatkan bantuan. Jam 8 ya, datang. Itu belum jam 8, jam 7 dia sudah antri berebut. Berdiri antri. Walaupun dia nanti akan dapat jatahnya jam 10 pagi, atau jam 11 siang, dia akan berdiri, dia akan tungguin ini. Berdiri di bawah teriknya panas, dia nggak peduli. Berdiri dalam keadaan lelah, nggak urusan. Yang penting saya dapat dunia. Beras gratis, bantuan tunai gratis. Kelihatan, Pak. Jadi semangat berdiri. Lah kalau sholat, ya, walaupun ustadznya bilang sama jemaah sekalian, ayo sholat Jumat di awal waktu, karena kalau di awal waktu berangkatnya, pulangnya bawa seekor unta. Kalau nanti dapat waktu yang kedua, bawanya seekor sapi. Kalau di waktu yang ketiga, bawanya seekor kambing. Kalau di waktu yang keempat, bawanya seekor ayam. Ya, kalau yang kelima, bawanya seekor sebiji telur. Ya. Begitu ustadznya menyampaikan itu, pulang dia ngomong sama temannya. Ini katanya Pak Ustadz begini.
Temannya bilang, sudah tungguin aja, itu Pak Ustadz nanti besok Jumatan pulangnya bawa apa. Kalau pulangnya masih bawa sepeda ontel, berarti Ustadznya bohong. Berangkatnya bawa sepeda ontel, pulangnya tetap bawa sepeda ontel. Nggak bawa ontel, karena barangnya nggak kelihatan. Beda kalau Anda antri beras. Berangkat Anda nggak bawa beras, pulang Anda bawa beras. Berangkat Anda nggak bawa duit, pulang Anda bawa duit. Kelihatan. Semangat berdirinya. Tapi kalau untuk ibadah lelah, ya kalau ada apa sudah nggak usah urusin. Ini aja dulu kita urusin yang jelas bakal menghasilkan. Yang begadang juga sama. Begadang semalaman. Dia ngaji, dia tilawah, dia dengerin taklim, pulang dia nyatet. Begadang dia semalaman. Ya, sampai paginya dia lelah. Dapat pahala, lelahnya karena lelah. Bedakan dengan orang-orang itu yang semalaman juga, tapi perginya ke clubbing, Mbak. Ya, bugeman, diskotik. Semalaman dia habis waktunya, senang-senang. Tapi lelah dia. Masa lelah Ustaz? Paginya dia akan tidur sampai siang. Ketika ditanya kenapa, lelah sekali semalam saya begini begitu. Lelahnya dia bukan untuk lillah. Ya. Tapi kalau yang tadi pertama, lelahnya untuk lillah. Maka Allah katakan, in ta'lamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa lelah, orang-orang di luar juga sama ngerasain lelah. Gak ada hidup yang enak. Bedanya lelahnya kalian untuk lillah, sedangkan mereka lelahnya tidak untuk lillah. Orang kerja banting tulang, dapat duit, dia akan menenangkan anak istri. Capek, ya kerja, tapi begitu dapat hasil menenangkan anak istri. Mereka capek kerja, dapat duit untuk beli minuman, untuk main judi online, untuk main ini, main itu. Pulang ke rumah, tetap lagi nggak bawa apa-apa. Kenapa? Tidak lillah, tidak ada yang dia pikirkan tanggung jawabnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mengatakan kepada kita semua di dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah mengatakan kami percaya sama Allah, kami beriman kepada Allah, kami akan beramal untuk Allah, tapi kemudian ternyata masa dia nggak diuji, masa dia nggak dicoba? Kata Allah, ada tesnya, ada ujiannya, ada cobaannya, dan itu semua ujian, cobaan, dan tes semuanya melelahkan. Semuanya melelahkan. Mau tidak dia seperti itu? Mau tidak dia seperti itu? Kalau dia mau, berarti dia memang orang yang jujur. Kalau dia tidak mau, nggak apa-apa, berarti dia golongan seperti yang lain. Ya, golongan manusia. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang itu semuanya lelah. Dan jangan sampai dia menganggap bahwasanya Ustaz, kayaknya saya nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Ya, perjuangan saya, usaha saya, kayaknya nggak ada hasil. Ketahuilah, ya, hasil itu bonus. Hasil itu bonus. Ya. Tapi ikhtiar itu yang paling berharga. Dalam usaha kita, lelahnya kita, selama untuk lillah, itu yang akan terus menaikkan argo kualitas dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil itu urusan lain. Nabi Nuh alaihi salam dalam dakwah 950 tahun masa berdakwahnya. Kalau dakwahnya Ustadz kedetek paling cepat mungkin 25 tahun, paling lama mungkin 50 tahun, setelah itu wassalam Ustadznya. Kenapa? Karena dari umur 0 sampai umur 25 tahun usia belajarnya.
Dan kalau sudah tua, Ustaz nggak boleh ngajar. Kenapa? Khawatir ingatannya berkurang sehingga dia salah ngomong, salah dalil. Sehingga lebih baik dia dengarkan yang muda-muda lagi saja. Kecuali kalau para masyayikh yang sudah teruji ya kapabilitasnya, kemampuannya, beda lagi. Pemasyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita terbatas. Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 950 tahun, yang ikut cuma 80 orang. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, yang ikut cuma istrinya satu. Ya. Akhirnya nikah lagi sama budak, dapat 2. Cuma itu pengikutnya, 1 orang atau 2 orang. Habis itu baru keluar anaknya, Nabi Ismail. Tabarakallahu fikum, dakwah itu ketika menghasilkan itu bonus. Tapi yang dilihat adalah ikhtiarnya. Ustaz, anak susah, Ustaz, berat ngadepin anak. Kayaknya anak nggak bisa. Ya, bismillah, terus hadapin. Usaha selama untuk lillah. Selama untuk lillah. Anak-anak banyak, Ustaz, semuanya nggak ada yang soleh. Saudaraku, Nabi Ya'qub alaihi salam, anaknya 12. Anaknya 12. 10 anaknya nggak ada yang soleh. Sampai-sampai ke 10 anak ini membuat makar untuk Nabi Yusuf alaihi salam waktu masih kecil. Dibuang di sumur, biar dijual, nanti bilang sama orang tua kita, adiknya kita dimakan serigala biar hilang. Sejahat itu ya makar mereka. Saudara loh, anak-anaknya nggak ada yang soleh. Terus seperti itu. Dan sampai tua, sampai besar, sampai dewasa, sampai membuat luka di dalam hati ayahnya. Sampai ayahnya matanya buta. 10 anaknya tidak soleh. Tapi apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mau mengeluh dan berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku percaya kalau aku sabar ngadepin anak-anak, aku niatnya untuk Allah, Allah akan mengabulkan. Ternyata betul. Di akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan anak-anaknya Nabi Ya'qub semuanya pulang kembali kepada Nabi Ya'qub, mengakui kesalahannya, mengakui kezalimannya, minta maaf kepada Nabi Yusuf, minta maaf kepada ayahnya, minta maaf kepada ibunya, dan dijadikan mereka semua anak-anak yang soleh. Dan Allah kembalikan mata penglihatan Nabi Ya'qub alaihi salam. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya kayaknya berat, lelah sekali, saya nggak mampu. Kerjakan, hadirin sekalian. Jangan mengatakan nggak mampu, kerjakan. Selama itu lelahmu untuk lillah, percaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Tapi bukan berarti semuanya pasti akan ditolong. Ada kalanya sampai pada akhir matunya pertolongan itu nggak datang. Kenapa? Karena memang itu bonus. Ya, hasil itu Allah yang menentukan, bonus. Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana susahnya mendidik istri. Istrinya Nabi Nuh alaihi salam dididik oleh Nabi Nuh, sabar betul didik istrinya. Tapi ternyata semua kegagalan dari Nabi Lut setelah diruntut sumbernya dari istrinya. Bahkan masyarakat itu yang kelakuannya biadab, naudzubillahi min dzalik, suka sesama jenis, didukung oleh istrinya seorang nabi. Bagaimana sabarnya Nabi Lut mengajari istrinya? Tidak ditalak, tidak difirok, tidak dipukul, ya, tapi dididik dengan kesabaran.
Sabar. Sampai pada akhirnya ada perintah dari Allah untuk tinggalkan tempat itu dengan syarat. Dan Nabi Lut menyampaikan syarat itu kepada keluarganya. Allah memerintahkan kita keluar karena subuh nanti mau akan datang azab. Tapi ingat syaratnya, jangan ada seorang dari kita yang menoleh ke belakang, sebab dia akan terkena azab yang sama nanti dengan kaumnya. Maka berangkat mereka semua, Nabi Lut dan anak-anaknya berserta isinya, dan sedikit dari kaumnya. Semua tetap melihat ke arah depan dengan suara yang mengerikan-mengerikan yang mereka dengar. Tidak ada yang menoleh, kecuali satu orang. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Dan dia pun dibinasakan oleh Allah karena itu. Sampai pada akhirnya tidak ada hasil dari didikan yang sabar dari Nabi Lut untuk istrinya. Istri pun sama, punya suami, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz, suami saya Ustaz, tolong Ustaz dinasehatin. Berapa banyak perempuan yang mengatakan seperti itu, ngeluh tentang suaminya, ya, ngeluh tentang lakinya. Saya pengennya punya imam Ustaz, ternyata sama-sama jadi makmum kayak saya, ya. Ada lagi yang mengatakan, ya Ustaz, saya pengen suami itu yang soleh, saya mengidam-idamkan seperti Nabi Muhammad, atau paling enggak gaya para sahabat, dapatnya kayak Fir'aun, ya. Berat sekali Ustaz ngadepinnya, ya. Gimana? Sabar, kita katakan mau ngomong apa? Sabar. Nasihati suamimu, sabar. Nggak ada hasil Ustaz, hasil itu bonus. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelahmu kalau untuk lillah itu akan diganjar. Dan engkau, kalau memang benar seperti itu perkataanmu dan pertanyaanmu, engkau akan digolongkan dengan Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Fir'aun suaminya, bukan yang suka ngelus kepala anak kecil, tapi menggaling leher bayi. Suami Anda seperti itu, ya. Bukan suka ngasih duit ke anak, tapi merampasin harta rakyatnya. Suami Anda seperti itu, ya. Bukannya memberikan fasilitas-fasilitas yang bagus, tapi justru memberikan fasilitas yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Fir'aun, sabarnya istrinya ngadepin Fir'aun, sampai pada akhirnya sang istri pun mati di tangan suaminya sendiri, dilempar dengan batu yang sangat besar yang menghancurkan kepala istrinya. Hasil itu bonus, tapi yang dicari selama lelahmu untuk lillah itu yang akan menambah argo pahala. Tentunya kita semua berharap lelahnya kita yang untuk lillah akan mendapatkan pahala dan juga hasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mesti sadar, jangan sampai mengatakan, ya Ustaz, saya lelah dagang Ustaz, capek saya dagang. Ditanya sama Ustaznya, kenapa? Oh, saya heran Ustaz, saya dagang itu dari kecil Ustaz. Dari kecil saya dagang. Orang tua saya itu saya melahirkan dari yatim. Orang tua saya meninggal waktu saya lahir. Saya dagang sampai tua, dari dulu sampai sekarang dagang itu ya itu saja. Nggak berkembang, nggak ada pertumbuhan. Sekarang anak-anak muda Ustaz nggak tahu mulai dari mana. Yang kemarin sekolah sekarang punya uang ratusan juta, katanya nunggu. Padahal anak muda itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk pinter main online, ya, pinter main Shopee misalnya, jual di marketplace, di ini, di itu, dan keuntungan datang, ya. Anak muda nggak tahu mulai dari mana, tiba-tiba jadi kaya, jadi punya ini, punya itu. Sabar. Selama lelahmu untuk lillah, setiap suapanmu untuk keluargamu akan dijadikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahanlah. Ya, hasil itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah ibadahnya, tambah sedekahnya yang soleh, dan jangan takut. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, ya, setelah ini akan ada sesi tanya jawab, insyaallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan,
bahwasanya di dunia ini hanya ada dua, baik dan buruk, ya, manfaat dan mafsadat. Kalau kamu punya uang, kamu pakai uang itu untuk yang manfaat, ya, kamu akan mendapatkan ibadah, menyenangkan anak, menyenangkan istri. Dia mikir, karena dia sudah ingin jadi umpamakoh, dia harus mikirkan anaknya banyak, dia harus dapat kerjaan semua. Mungkin dia punya mantu, mantunya juga harus punya kerjaan. Mungkin dia punya saudara lagi, saudaranya harus punya kerjaan. Dia mikirkan keponakan, keponakannya juga harus dapat kerjaan. Mungkin yang anak sana nggak bisa ditolong, paling banyak manfaatnya. Jangan dikira Nabi Muhammad nggak mikir, ya. Nabi Muhammad mikir, datang sama Khadijah, ya, begitu nikah sama Khadijah, melihat sepupunya Ali bin Abi Thalib dimasukkan ke dalam rumahnya, diurusin dalam artian, ya, dibenahi, diinikan sampai dijadikan mantu. Usama begitu juga, diurusin, dibeginikan, diitukan, semuanya diurusin oleh Rasulullah SAW. Dipikirkan. Kenapa? Karena dia siap untuk menjadi yang paling tinggi, diurusin semuanya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu punya uang, kemudian kamu mikirkan orang-orang sekitarmu, kamu bantu orang-orang sekitarmu, kamu angkat mereka bersama-sama, itu akan jadi manfaat dan ibadah. Tapi kalau tidak, pilihannya hanya ada yang kedua. Kamu pasti akan menghamburkannya dan menghabiskannya di jalan-jalan kemaksiatan. Tes kalau nggak percaya. Kalau nggak ngasih untuk istri sendiri, mungkin ngasihnya ke istri orang. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau nggak untuk anak, jadi untuk kemaksiatan yang lain. Kalau tidak untuk ketaatan, jangan kemaksiatan. Terus seperti itu, silahkan cek, rasakan sendiri. Ya. Anda punya apapun. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini syahid yang kedua. Kata Imam Ibnu Qayyim, man raghiba 'anit ta'billah ubtuliya bi khidmatin li ghairillahi wala bud. Barang siapa yang enggak mau lelah untuk lillah, enggak mau dia capek untuk ibadah, dia enggak mau. Maunya capeknya untuk dunia. Enggak mau untuk Allah, dipastikan, kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan capek untuk ngurusi maunya orang. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Dia akan seperti itu. Silahkan pilih yang mana, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita dan kaum muslimin yang ada di luar sana sebagai orang-orang yang bermental kuat, harapan tinggi, dan hatinya tulus, berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niatannya baik, pikirannya jernih, harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita ini dan mengumpulkan kita semua beserta kaum muslimin yang lainnya di dalam jalan-jalan ketaatan Allah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.